البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala. Bab baru. Al hadisut tasi' wa salasun ba'dal mi'ah 139. Bab istihbabis salam idza qama minal majlis. Bab disunnahkannya salam apabila berdiri dari majlis, wa faraqa julasa'ah, dan berpisah dari teman-teman duduknya tadi, au jalisa, atau bahkan walaupun hanya satu orang yang menemani dia di majelis tadi. Tayyib. Yang diinginkan di sini adalah bahwa alam dohirnya adalah untuk membantah pendapat Al-Mutawalli, juga pendapat Al-Qadhi Husain. Kalau tak salah mereka adalah dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya ini bukan dari sunnah mengucapkan salam setelah ketika hendak berpisah dari majelis. Tapi yang betul ini sunnah, dalilnya jelas. Nah, kita baca hadisnya di sini. Al hadisur rabi'a asyar ba'da tis'imi'ah 914. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan taha ahadukum ilal majlis. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian tiba di suatu majlis, fal yusallim, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Fa idza arada ayyaqum fal yusallim. Kemudian jika dia hendak berdiri, maka hendaknya dia salam. Walaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Tidaklah salam yang pertama itu lebih berhak daripada salam yang terakhir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tayyib. Syekhuna Abu Amr setelah menyebutkan takhrij yang agak panjang mengatakan kesimpulannya sahih, bahkan bukan hanya hasan tapi sahih. Ya, ada beberapa penguat. Hadisnya kesimpulannya sahih. Kalau Syekh Albani menghasankan di dalam Sahih Sunan, tapi beliau mensahihkan di dalam As-Sahihah. Baik. Dan Syekhuna Abu Amr mengatakan ada juga riwayat dari Imam Ahmad, ada kelemahan sedikit, tapi ini boleh untuk menguatkan lagi, teman. Baik. Kesimpulannya hadisnya adalah sahih. Dan telah kita sudah pernah ya menyinggung masalah ini, mengisyaratkan hadis ini ada kelengkapannya. Tatkala Rasulullah sedang di majelis, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad hadis ini. Ya, ada enggak? Tapi tak disebut oleh Syekh Abu Amr di sini. Untuk yang riwayat yang sahihah tidak disebutkan oleh beliau, datang dari riwayat Imam Bukhari juga. Tapi alhamdulillah beliau mendatangkan dari sanad yang lain. Nah, sanad yang lain itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan kesimpulannya memang sahih. Sahih tapi li ghairi. Kesimpulan beliau sahih li ghairi. Yaitu apa? Ada seorang sahabat yang datang ke majelis Nabi mengucapkan salam. Nah, kemudian tatkala hendak berdiri, entah dia atau yang lain, langsung dia berdiri dan pergi dan tidak salam. Kata beliau, ma'asra'a manasiya sahibukum. Alangkah cepatnya teman kalian itu lupa. Kemudian menyebutkan hadis ini. Baik, idzan taha ahadukum, intaha bukan artinya habis. Tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri di dalam syarah Sunan Tirmidzi, intaha yaitu bermakna jaa wa balagha, yaitu datang dan tiba di majelis. Awalnya di sini adalah al istighraqiyah, yaitu majelis apapun, majelis yang layak disalami tentunya ya. Majelis judi tentunya tak layak, atau majelis kesyirikan, majelis maksiat tentunya tidak layak untuk disalami. Majelis bid'ah tidak layak disalami. Baik, tapi keumuman majelis. Fal yusallim, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Asal dari perintah adalah lil wujub, tetapi telah dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Para ulama menukilkan dari Ibnu Abdul Bar telah terbentuk ijma' bahwasanya memulai salam itu adalah mustahab. Dan memang ini
Sebagian ulama mengatakan khilaf berdasarkan apa? Dalil-dalil yang lain. Datang ke suatu majelis, sebagian mengatakan wajib. Tak masalah mau ini ijma atau pendapat jumhur, tapi apa? Intinya adalah sangat digalakkan untuk mengucapkan salam tatkala datang dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian faida arada ayyakum, dalam riwayat yang lain fa in badalahu an yajlis fala yajlis, badai dhahara, kalau nampak bagi dia pandangan untuk duduk maka hendaknya dia duduk. Kemudian faida arada ayyakum, kemudian jika dia ingin berdiri, tambahan tadi adalah riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Jika dia ingin berdiri, kata Al-Mubarakfuri dan yang sebelum beliau yaitu Al-Munawi, maksudnya adalah yang sorif, jika dia ingin pergi, bukan sekedar berdiri memperbaiki posisi kain kemudian duduk lagi, bukan, tapi berdiri untuk pergi, maka hendaknya dia salam. Tapi sekarang bagaimana jika dia sampai ke majelis kemudian salam, kemudian mau pergi, tidak sempat duduk istilahnya, apakah juga disunahkan demikian? Dikatakan oleh Al-Munawi, demikian pula oleh Al-Mubarakfuri tadi, juga disunahkan untuk salam. Karena yang menjadi ilahnya, yang menjadi alasan bukan duduk atau tidak duduk, tetapi datang ke suatu majelis, itu yang menjadi ilahnya. Atau apa? Datang ke teman yang lain. Maka sama saja dia berdiri atau dia duduk, dia sempat simbang-simbang, istilahnya duduk bicara sana sini ataukah tidak. Kalau dia hendak meninggalkan temannya itu, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Thayyib. Kemudian salam yang kedua ini apakah mustahab? Jawabannya tentunya mustahab, sunnah. Menyelisihi pendapat dua fuqaha besar tadi, Al-Mutawalli dan juga Al-Qadhi Husain. Dua-duanya fuqaha besar dari kalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan yang sunnah adalah jika berjumpa, jika berpisah tidak sunnah. Tapi ini ra'yu mereka telah terbantahkan dengan hadis ini. Makanya mereka dibantah oleh Asy-Syafi'i dari kalangan Syafi'iyah juga. Baik. Ra'yu kalau menyelisihi dalil naqli tentunya kalah ra'yu tadi, walaupun dia dari kalangan fuqaha. Baik, hatinya jelas, fala yusallim, hendaknya dia salam. Bahkan Nabi mengingatkan sahabat yang lupa tadi dan mencela, walaupun celaan halus, alangkah cepatnya teman kalian lupa. Kemudian menyebutkan ini. Baik, sisi pendalilannya adalah hadis ini, dan sisi pendalilan yang lain disebutkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu sebagaimana memulai salam itu adalah dua fuqaha tadi mengatakan tatkala memulai tatkala hendak berpisah itu tidak disunahkan salam, maka menjawabnya juga tidak wajib, kata mereka. Kemudian dibantah oleh Asy-Syafi'i dengan hadis ini dan juga dengan cara qiyas, dikiaskan kepada dalil-dalil yang lain. Memulai salam itu mustahab, tetapi menjawabnya wajib. Maka demikian pula tatkala hendak berpisah itu hukumnya mustahab, maka menjawabnya juga wajib. Dengan pola qiyas selain dengan dalil ini. Baik. Kemudian falaisatil ula, bukanlah yang pertama. Sekarang masalahnya al-ula ini dia datang dengan pola muannas. Muannasnya kembali kemana? Kalau kita lihat dari awal sampai sebelum ula, kita tidak mendapatkan isim dhahir yang sifatnya adalah muannas. Lalu bagaimana takdirnya? Dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Takdirnya adalah at-taslimah. At-taslimah at-taslimah atau at-tahiyah, dua-duanya boleh, tidak masalah. Falaisat at-taslimatul ula atau at-tahiyatul ula bi ahaqqa minat tahiyah atau at-taslimah al-akhirah. Penghormatan yang pertama tidak lebih berhak daripada penghormatan yang terakhir, atau salam yang pertama, taslimah yang pertama tidak lebih layak daripada taslimah yang terakhir. Baik, ahaqqa dijelaskan oleh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri tadi rahimahullahu taala, ahaqqa bermakna aula, yaitu lebih utama, atau ahaqqa seperti dohirnya, yaitu lebih berhak untuk dijawab daripada yang kedua. Jadi kesimpulannya bagaimana? Sebagaimana salam yang pertama itu
lebih berhak untuk diucapkan dan lebih berhak untuk dijawab, maka demikian pula yang kedua, dia lebih berhak untuk dijawab sebagaimana dia lebih berhak untuk diucapkan. Bahkan ini lebih lagi. Buktinya apa? Ini isyarat kata Al-Munawi, siapa tadi, Mubarak Furi. Bahkan apa? Boleh jadi yang kedua itu lebih berhak. Tapi tidak kurang, paling tidak apa? Tidak kurang daripada yang pertama. Sebagaimana ketibaan itu sangat digalakkan untuk mengucapkan salam, maka tatkala berpisah juga sangat digalakkan untuk mengucapkan salam. Disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu taala, bukan Ali, siapa tadi? Al-Munawi, bahwasanya ini polanya pola illah. Fa-nya di sini falaisat, fa-nya adalah takliliyah. Yaitu kenapa ketika kita hendak meninggalkan teman kita, kita juga diperintahkan untuk salam, karena ternyata salam pertama tidak lebih utama dibandingkan salam kedua. Jadi sebagaimana salam pertama itu sangat penting, salam yang kedua juga penting, salam perpisahan juga penting. Lalu apa makna, apa hakikat salam yang ada di sini? Bukan ucapannya ma'ruf, assalamualaikum. Tapi hakikatnya apa? Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, yaitu orang yang datang itu boleh jadi akan menimbulkan persangkaan, terutama kalau orangnya tidak dikenal. Menimbulkan persangkaan bagi orang yang sudah duduk di situ. Oh, jangan-jangan dia menimbulkan bahaya. Oh, jangan-jangan dia kolektor. Oh, jangan-jangan dia apa? Berbagai persangkaan itu ada. Namun tatkala orang yang datang mengatakan assalamualaikum, maka hakikatnya adalah dia mengatakan antum minni fis salamah. Kalian berada di dalam keselamatan dari gangguan saya. Jadi jangan khawatir, jangan merasa bingung. Baik. Ini menunjukkan memang adab orang yang datang adalah mengucapkan salam demi mendatangkan ketentraman dan ketenangan bagi orang yang didatangi itu. Biasanya pencuri nggak salam kan kalau datang. Gimana pencuri salam? Atau perompak, jelas biasanya tak salam perompak itu. Ini biasanya. Terus bagaimana untuk tatkala berpisah juga mengucapkan salam? Apa maknanya? Kata Al-Munawi rahimahullah, maknanya adalah yaitu kalian saya tinggalkan juga dalam keselamatan. Jadi tetap didoakan keselamatan. Walaupun saya pergi, walaupun teman-temanmu pergi, Anda akan senantiasa disertai oleh assalam, yaitu Allah yang maha memberikan keselamatan. Atau Anda senantiasa disertai oleh assalamah yang datang dari Allah. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang salam yang pertama tidak lebih utama dibandingkan salam kedua. Yaitu salam kedua juga sangat utama. Karena manusia senantiasa memerlukan keselamatan. Baik tatkala didatangi orang ataupun tatkala sedang ditinggalkan orang, semuanya memerlukan keselamatan. Makanya di awal dan di akhir senantiasa diiringi dengan salam untuk agar seseorang itu senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam sampai membahas seperti itu dan mensyariatkan seperti itu. Banyak salam di berbagai keadaan. Sebentar. Kemudian apa? Hadis ini termasuk dalil yang menunjukkan diwajibkannya menebarkan salam. Walaupun kalau individual salam mungkin apa? Mustahab. Jumpa ini salam itu mustahab. Tetapi secara umum menebarkan salam adalah wajib. Al-Hafidz di dalam Fathul Bari menyebutkan dalil tentang perintah ifsya'us salam banyak sekali, menyebutkan satu persatu. Kemudian beliau mengatakan termasuk dalilnya adalah hadis ini. Hanya saja Al-Hafidz dalam Fathul Bari meriwayatkannya adalah dari An-Nasai. Tak masalah karena memang banyak sanad. Di antara dalil perintah untuk menebarkan salam adalah ini tadi, yaitu hadis Abi Hurairah. Dan Al-Hafidz mengatakan perintah ifsya'us salam itu menunjukkan wajibnya salam dengan keras, dengan jahar kata beliau. Tidak cukup dengan sir, yaitu salam secara rahasia, ini tidak cukup. Karena menyelisih istilah ifsya. Telah kita lewati pembahasan, ifsya itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah i'lan, mengumumkan. Jelas ini harus keras ya. Yang kedua idhar, memang menampilkan. Berarti apa ya? Keras, idhar. Yang ketiga adalah nasyr, yaitu penyebaran itu sendiri. Jadi memang ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan salam itu memang wajib dengan keras. Keras tapi jangan sampai mengganggu orang tidur sebagaimana dalam dalil yang lain. Dalam
hadis siapa itu? Miqdad ibnu Amr al-Aswad al-Kindi itu. Kemudian kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, dan ini juga menunjukkan menjawab salam juga tidak cukup kalau dengan perlahan-lahan, yaitu teman kita bicara dengan salam dengan keras, tahu-tahu kita menjawab dengan perlahan, dia tak dengar, itu tidak cukup. Dari sisi wajib menjawab setara, dan dari sisi ini menyelisihi ifsya. Karena yang diperintahkan menebarkan salam bukan hanya orang yang memulai salam, tapi juga orang yang diberi penghormatan, yaitu yang menjawab. Dia juga wajib mengucapkannya dengan keras. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau rekaman macam mana? Iya. Rekaman. Gimana itu jadinya? Bukan salah daripada radio. Tak mengapa, istilahnya tidak Jawab ke atau tidak sampai wajib. Yang wajib menjawab salam adalah orang yang disalami. Nah, lihat, perhatikan kira-kira yang disalami siapa? Oh, itu rekaman daras di tanah suci Mekah, ya sudah. Yang wajib menjawab ya yang orang-orang yang di hadapan itu. Yang kalau sampai ke kita disunahkan menjawab, karena hakikatnya bukan kita yang diberi, tapi yang di majelis itu. Kecuali kalau emang teman kita merekamkan suara untuk kita wajib menjawab. Iya, WhatsApp, iya betul itu. Tergantung siapa yang disalami, ya dia yang wajib menjawab. Yang lain-lain mustahab kata para ulama. Bahkan walaupun di hadapan kita istilahnya walaupun orang banyak yang menyalami satu, maka itu wajib, tapi wajibnya adalah wajib kifayah. Kalau ada satu yang menjawab, yang lain mustahab. Nah, apalagi yang bukan di majelis, bahkan mungkin di bumi yang lain, di negeri yang lain, cuma dengan rekaman. Nah, ini lebih layak untuk dikatakan mustahab, tidak sampai wajib. Wallahu a'lam. Ditulis SLM, itu jawab. Ya, itu kedekut, kata para ulama ini kedekut. Malas betul. Iya. Assalamualaikum. Nanti kita jawab WSLM juga, WSLM. Wallahu a'lam.